Kasih saya mengenai hal-hal dan ini juga klarifikasi saya menyangkut penyelesaian kasus yang belum diklarifikasikan, yaitu penyelesaian kasus yang mana pihak-pihak itu tidak berkenan di dalam upaya penyelesaiannya, sehingga kami mencari upaya lain. Artinya bahwa upaya yang saya sampaikan ini menjadi bagian terbesar di dalam upaya penyelesaian masalah, dan tidaklah hal itu mencukupi sekiranya ada bagian-bagian tertentu yang ditinggalkan. Maka dari itu, saudara, sekalipun hal itu menjadi upaya yang berbeda, tetapi saya tetap akan menghargai upaya-upaya itu, karena kita sudah sama-sama maklum dan kita sama-sama berusaha untuk menyelesaikan kasus itu secara sinergis. Yang saya hormati para pihak, baik di Polres, dalam hal ini adalah Polres Magelang, Polres Pati, dan polsek-polsek tertentu, juga Dinas Pendidikan. Saya sampaikan bahwa dalam upaya penelusuran kasus yang pernah saya sampaikan ke pihak-pihak, terutama adalah hal ini adalah Polsek Tempuran Magelang. Saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek Magelang, tembusan bisa ke Pak Kapolres Magelang. Jadi Kapolsek Tempuran Magelang itu kita laporkan kasus peristiwa persekusi yang sama yang dilakukan oleh saudara Mamuh atau Muhammad Solihin, di mana waktu itu saya berkunjung silaturahmi ke rumah mantan mertua untuk nyelehke permasalahan dan dodok permasalahan. Tetapi kami dipersekusi atau dikeroyok beramai-ramai oleh orang-orangnya Mamoh pada sekitar Februari 2012. Ini juga menjadi data tambahan tentang kekerasan atau dampak-dampak dari kasus persekusi atau penculikan yang dilakukan mafia kepada saudari IWW. Perlu diketahui juga oleh Polres Pati bahwa dugaan bahwa adanya sindikasi besar atau sindikat besar yang menjadi jaringan di dalam upaya penculikan daripada IWW maupun Hilda Fitriadi Sumayanti, ini otak mafianya dijaring dari Magelang, yaitu Mahmoh tersebut. Bahwa sesuai keterangan saya yang saya sampaikan pada awal, saudari IWW ini tidak hanya menjadi objek tetapi bisa menjadi subjek. Jadi satu lain menjadi korban tetapi bisa menjadi tersangka, karena ini tidak cukup satu pembuktian saja, tetapi banyak pembuktian bahwa keterangan tersangka saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah atau tidak bersalah, melainkan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan itu in casu kenyataannya sudah dilakukan. Kalau dalam kalimat namanya simple past tense. Sesuatu sudah dilakukan dan terjadi dan disertai alat bukti lengkap dan sah. Jadi selama pemeriksaan, tersangka boleh saja berbelit-belit, boleh saja mengingkari dan ngelibet istilahnya, dan menghilangkan bukti-bukti sah. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada bukti lain supaya tersangka ditahan bila memenuhi ketentuan dan
memenuhi syarat dalam tuntutan dan terdapat dalam alasan yang cukup untuk hal itu. Konsemen yang saya sampaikan dalam hal ini, kami meminta agar kasus penculikan yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 jam 2 malam, ini dapat diungkap dan tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan sebuah konvergensi atau akumulasi kasus yang komprehensif, tidak parsial. Ada unsur-unsur lainnya yang dapat dijadikan pegangan atau acuan dengan ukuran-ukuran tertentu. Jadi kita tidak bisa dihadapkan pada suatu selera pandangan opini perorangan, dihadapkan pada pendapat yang tidak pasti atau pada harga barang. Tetapi ini adalah suatu ketentuan yang bisa mengurangi arti daripada konsemen yang saya sampaikan tersebut. Karena setiap kasus itu memiliki beban pembuktian tersendiri, ya toh. Dan itu tidaklah menurut aturan ketentuan apa dan siapa yang ditetapkan. Dalam hal ini setiap konsumen harus dapat memperoleh jumlah barang tertentu dan pendapatannya, sehingga hal itu menutup pertukaran antara kelompok ya yang satu dengan kelompok yang lain, bahwa produk ini disukai nyata dan dinamis, tidak bisa dipisah-pisahkan, karena produk yang disukai itu lebih mudah untuk kita kembangkan, kita goreng, daripada kita melihat permasalahan itu sendiri-sendiri. Maka dari itu kami meminta adanya pedoman-pedoman khusus sebagai petunjuk ya, di mana tidak bisa saya menyampaikan satu merek ya. Jadi saya juga meminta keterangan yang lain, keterangan tambahan terkait adanya dugaan persekusi dan dugaan perampokan atas harta benda dan anak istri korban, yaitu saudara Solihul Hadi, yang dilakukan oleh saudara Muhammad Solihin pada 2015 sesuai dengan ketetapan laporan yang disampaikan sebelumnya. Bahwasanya pada sekira tahun 2011 bulan September ya, ini saudara Mamoh dan Aisyah ini, saudara Siti Aisyah ini secara bersama-sama datang ke rumah saudara SH 1 minggu setelah saudari IWW dipersekusi atau disembunyikan beramai-ramai. Jadi kejahatan ini secara bersama-sama atau semacam perampokan, mengambil harta orang lain ya, secara bersama-sama milik orang lain, surat-surat berharga, sertifikat BPKB dan 2 buah sepeda motor, sebagaimana yang kami terangkan, ini adalah merupakan perampokan. Ya jelas perampokan. Maka pada tahun 2012 kami mendatangi atau menyampaikan surat ke Kopolsek Tempuran ya, untuk dapat ditindaklanjuti adanya kasus tersebut. Dalam penelusuran kasus pada 2012 kami datang ke Tempuran sekira jam 9 malam. Dan kami dihadang oleh saudara Mamoh tadi, dan nyaris terjadi baku hantam karena saudara Mamoh ini bertindak tidak senonoh atau tidak normatif kepada kami, tidak kooperatif. Ada seorang teman saya atas nama Arif, ini sempat diceneng atau digantung oleh saudara Mamoh. Lebih dari 16 orang
persekusi kami. Hal itu tidak kami tanggapi dengan baik oleh Siti Aisyah Jamari. Ini dianggap sebagai musuh yang tidak terkendali. Kami sudah menyembah-nyembah dan meminta maaf. Dan tidak berapa lama kemudian, pada sekira setengah jam kemudian kami beranjak pulang kembali ke Pati. Namun hal itu tidak membuat sesuatu menjadi bergeming. Maka sejak kejadian itu kita simpulkan bahwa ada upaya persekusi atau memaksakan diri, rekayasa tertentu, dan persekusi lainnya yang terjadi dilakukan oleh saudari Siti Aisyah. Dalam hal ini katanya untuk menyelamatkan anaknya. Dan kami tidak terima, kami dikatakan menyiksa anaknya. Dalam hal ini adalah katanya lehernya kami sileti, gegernya kami punggungnya kita pukuli, kita sileti. Ini seperti drama Manohara saja. Ini adalah sebuah pembunuhan karakter, dan kami minta penjelasan secara jelas dan gamblang bahwa saudari Indah Wayu Widiawati dan Siti Aisyah ini memfitnah saya dan keluarga saya. Kami sama sekali tidak melakukan apapun. Itu tadi hanya sebuah peringatan kecil, kami hanya meringatkan, jangan terlalu mendramatisir suatu permasalahan keluarga, dan kami tidak puas atas pernyataan atau tuduhan saudari IWW tadi kepada kami. Fakta lain bahwa dugaan bahwa saudara Indah Wayu Widiawati sudah banyak melakukan upaya penerlantaran, upaya pengecohan, upaya pembalian fakta dan fitnah kepada kami, seolah-olah kami ini adalah orang yang gila, orang yang tidak waras dan sebagainya. Hal ini dipersepsikan atau diprovokasikan kepada masyarakat, kepada atasannya, supaya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kasus persekusi atau drama penculikan itu sudah disetting sedemikian rupa oleh saudari IWW setelah saudari IWW menguras aset, menipu daya kami, mengambil utang-utang di beberapa konsorsium bank maupun koperasi dan perorangan, sehingga tanggungan-tanggungan itu kami yang menanggung. Ini perlu diketahui oleh media, pers maupun kepolisian. Jadi otak tersangka dari serangkaian kejahatan ini tidak hanya aksi-aksi lainnya, tetapi aksi-aksi yang jelas-jelas dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati kepada kami ini sangat sadis, yaitu memperdaya kami, menipu daya kami. Jadi membuat suatu alibi fakta seolah-olah dizalimi. Ini adalah suatu bentuk pengkhianatan yang sungguh-sungguh pengkhianat. Jadi upaya tipu daya, menipu daya, berbohong, menggelapkan, berhutang dengan sejumlah uang yang fantastis kepada keluarga kami, kolega kami, keluarga kami, sehingga kami menanggung semua tanggungan utang yang dilakukannya itu. Ini 374 dan 378. Maka atas kejadian tersebut kami meminta agar Kapolres Magelang bekerja sama dengan Kapolres Pati bersama-sama menghimpun data tentang sepak terjang oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wayu Widiawati ini, untuk dapat dilakukan pengembangan kasusnya. Ini adalah sindikat. Sindikatnya siapa saja yang terlibat di dalam melakukan hal ini. Jelas ini ada tripartit di Dinas Pendidikan, di mafia, dan di keluarga saudari IWW tersebut sudah disetting sedemikian rupa dengan dramatisasi, yaitu keterlibatan Muhammad Solihin, kami tua Papan, Prajeksari, Tempuran, Magelang.
di dalam acara atau rekayasa penculikan, perampasan, persekusi yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus Pati pada tahun 2011. Ini sinkron. Karena sebelum kejadian di Mojolawaran ini sudah pernah terjadi hal serupa yang dilakukan oleh preman di Papoan, Rajeksari, Tempuran, Magelang, ya, persis, yaitu di sebelah makam Tempurjo. Itu saya pernah diperlakukan seperti ini, motor saya dipancal, saya ditempelangi beramai-ramai, lalu setelah saya dibuang di selokan, orang pada lari. Hal seperti ini saya yakin otaknya adalah Muhammad Solikin. Jadi saya melaporkan Muhammad Solikin atau Mamuh, ya, Kadus, ya, Dusun Dukuh Papuan, Desa Prajeksari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Jadi saya meminta Kapolres Magelang menangkap otak daripada penculikan, perampasan, perampokan di Pati ini adalah saudara Mamuh dan Siti Aisyah. Ini rekayasanya dibalik-balik setelah merampas, mengresiki atau menghabisi, menguras aset daripada korban-korban ini. Saudari IWW ini diremot dari Magelang, disetting agar membuat onar, membuat masalah, memancing perkara untuk alasan kriminalisasi kepada keluarga dan suaminya dengan alasan KDRT palsu. Ini bisa dituntut atas KDRT Faide. Saya minta kerjasamanya Satreskrim Polres Pati segera menangkap saudari IWW tersebut. Saking banyaknya permasalahan yang dibuat. Harapan ini adanya perubahan besar pada tahun 2021 ini, supremasi hukum di Indonesia. Saya harapkan Bapak Ari Sapaat, terima kasih atas penelitiannya dan kerjasamanya. Kasus ini sudah lama berjalan. Bahwa aksi drama dan permainan watak saudari IWW yang memfitnah saya, selama itu saya sudah menekan hati demi menyelamatkan sebuah perkawinan. Tetapi hal itu ternyata tidak bisa ditahan sampai pada puncaknya tahun 2010 saat saudari IWW diterima PNS ini berubah watak, perangai, dan mengabaikan peraturan keluarga, peraturan agama, dan peraturan pemerintah negara. Dalam ini adalah perundang-undangan. Kami peringatkan secara baik-baik malah menjadi-jadi dan membanting barang, memukul, mencakar, dan sering pergi dari rumah tanpa pamit, berminggu-minggu tanpa alasan, kalau ditanya malah marah-marah dan mengancam akan bercerai. Modusnya ini pernah dilakukan juga meneror, mengintimidasi daripada korban, yaitu suaminya sendiri, dengan memerintahkan orang lain atau pacarnya, atau selingkuhannya, atau pasangan mesumnya. Ini dilakukan hanya karena minta kulkas, atau minta mesin cuci, atau minta sepeda motor. Ini sekali tempo pernah meminta mesin cuci, tapi belum juga kami turuti karena menunggu uang, yaitu tangannya diiris sendiri dengan pecahan gelas kaca, yang pada intinya setiap meminta sesuatu, barang atau uang, harus segera dituruti secara langsung, tidak mau tahu uang dari mana. Lalu mengancam akan minggat dan bercerai. Hal seperti itu dilakukan terus selama berumah tangga. Ini bisa menjadi indikasi vidum atau menjadi indikasi bahwa saudari WW ini melakukan dramatisasi atau kriminalisasi. Dan sejak ketemu dengan Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati ini kenakalannya menjadi-jadi, kebiadabannya menjadi-jadi, dan berani menentang kebijakan suami, merasa dibackingi kejahatannya, jadi melakukan penipuan-penipuan di sana-sini dengan mengatasnamakan untuk membantu suaminya, namun ternyata ini adalah main-main atau hipnotis. Jadi dia
selama ini adalah mengutang uang di beberapa konsorsium, di Arisan, mengutang uang di Kasnadi 12,5 juta, lalu mengutang di BKK waktu itu 40 juta, mengutang di saudara Sadio sebesar 85 juta, mengutang di saudara Ulaji 20 juta, mengutang di saudara JB juga mengatasnamakan kami 65 juta, dan mengutang pada EYT sebesar 20 juta, 25 juta. Ini yang kami ketahui, belum yang lainnya. Jadi uang-uang itu dirampas demikian rupa, diambil dari berangkas, ya, yang langsung diambil, ada yang tahu, ya, dan surat-surat berharga juga diambil oleh saudara IWW dari berangkas. Lalu dia merekayasa kasus persekusi itu dengan sindikatnya. Sindikatnya jelas, yang setting adalah Dukun Cabul Sri Tomo, Tambak Romo. Ya, keluarga besar Bambang Permadi Aibtu, atau Bambang Permadi, atau Bambang Pamuji, atau namanya entah siapa. Tapi oknum polisi ini ada yang mengatakan Budiono. Kita belum mengetahui siapa Bambang Permadi, atau Bambang Permadian, atau memang itu polisi atau oknum, kita tidak tahu. Saya sampaikan kepada Polres Pati, kepada Propam Polres Pati maupun Propam Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri, Ceki tadi, Polsek Temuran, untuk mengembangkan kasus lain yang menjerat saudara Indah Wayu Widiawati ini. Keterangan lanjutan saya sampaikan adalah saudara IWW ini juga punya perangai yang sangat buruk. Ya, pernah berkali-kali mencoba meracun kami dengan racun serangga, dengan bubuk serbuk gitu, untuk melemahkan ginjal kami dan otak kami, dan cairan desinfektan di dalam masakan. Terakhir adalah baygon dimasukkan ke dalam masakan, waktu itu nggak salah adalah kepiting. Nah, kita melihat langsung kita tumpahkan gitu aja. Berkali-kali ini, kalau masak dicampur dengan baygon bakar itu juga di kacang hijau, kan nggak kelihatan. Dianya nggak makan, tapi dikasihkan orang lain. Nanti orang yang makan kena penyakit stroke, jantung, dan sakit perut dan sebagainya. Pernah kami keracunan, dibuatkan botok dari jamur beracun. Jamur beracun. Ya, modusnya adalah meracun orang dengan makanan. Ini perlu diketahui oleh kepolisian bahwa saudari IWW ini sering berbaik hati dengan memberikan makanan, tetapi sudah dicampur dengan pelemah. Kadang-kadang langsung ngantuk tidur, kadang-kadang langsung orangnya mati, seperti yang diberikan kepada saudara Hartono. Ini Hartono keracunan dan muntah darah mati. Jadi mohon saudara IWW ini untuk ditangkap, diteliti. Jadi kami pernah keracunan, diracun oleh saudara IWW ini, memasukkan baygon cair ke dalam masakan kepiting waktu itu, sehingga kami sekeluarga hampir keracunan kalau tidak segera bertindak dan nyuntak daripada itu tadi. Selanjutnya, bahwa saudari IWW ini diduga kuat selama puluhan tahun, ya. Ini juga memasukkan serbuk, ya, serbuk pelemah, entah itu penenang otak atau obat tidur dan sebagainya kepada kami, sehingga otak kami lemah, ginjal kami mati, dan maaf, alat vital kami tidak berfungsi. Ini menjadi alasan agar dia bisa leluasa berhubungan dengan laki-laki lain. Alasannya adalah suaminya impoten. Ini sudah lama kami indikasikan. Jadi dengan melakukan pelemahan lainnya ke dalam minuman, air yang dimasukkan ke dalam air kulkas. Ini agar kami minum, sehingga kami lama-kelamaan melemah dan menderita gangguan faal, baik mental, ginjal, pencernaan, dan gangguan saraf. Kasus terus berlangsung bertahun-tahun, sehingga kami semua sakit-sakitan, batuk berdarah, saraf, dan pernapasan, sakit-sakit di jantung dan lain sebagainya, termasuk tulang. Kami nggak pernah sehat selama ada saudari IWW di rumah kami.
Dugaan lain adalah bahwa kuatnya saudari IWW ini dengan harta benda pengen menguasai harta benda mertuanya, ya, dan harta benda orang lainnya, ya. Ini selalu menipu daya dengan cara menangis-nangis, meratap-ratap, seolah-olah mendapatkan pemukulan, seolah-olah mendapatkan penganiayaan dan keluarganya tidak bahagia dan sebagainya, dipakai alasan untuk merekok atau istilahnya merujuk atau merajuk laki-laki lain agar